Belakangan ini, perbincangan tentang anak di bawah umur yang berjualan cemilan di sekitar Purwokerto menimbulkan banyak pertanyaan. Fenomena ini menunjukkan kompleksitas masalah sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh sebagian masyarakat. Adanya fenomena ini dapat dilihat sebagai tanda kemandirian dan kerja keras sang anak, namun juga sebagai kekhawatiran terkait dampak pada pendidikan dan kesejahteraan mereka. Melalui hasil pengamatan dari tim kami, terungkap bahwa terdapat sejumlah anak di bawah umur yang benar terlibat dalam kegiatan berjualan. Jualan apa aja? Ini berapaan? 12. 12. Jualannya biasanya kemana aja? Sering kesini nggak? Oh, sering kesini. Dari jam berapa? Dari pagi. Tadi baru berangkat Oh, tadi baru berangkat. Sampai jam berapa? jam 6 Sampai jam 6. Sendiri ya? sama ibu. Mungkin juga itu mungkin dari anaknya sendiri, apakah punya keinginan sendiri untuk membantu orang tuanya, dan juga mungkin faktor dari ekonomi itu sendiri, keluarga itu sendiri. Dan nggak boleh, karena apa, masih anak-anak di bawah di bawah umur ya, sebagai anak di bawah 18 tahun itu nggak boleh dipekerjakan. Keterlibatan anak di bawah umur dalam kegiatan berjualan, meskipun mungkin tercermin sebagai inisiatif untuk mandiri secara ekonomi, sebenarnya merupakan tindakan yang melanggar hukum perlindungan anak. Tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 1 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan anak pasal 14, bahwa anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual. Dalam pasal 1, eksploitasi didefinisikan sebagai tindakan atau perbuatan memperalat, memanfaatkan atau memeras anak untuk memperoleh keuntungan pribadi, keluarga, atau golongan. Ya salah satu termasuk pelanggaran mengeksploitasi anak-anak yang masih di bawah umur. Bukan hanya untuk berjualan saja, termasuk yang mengemis-ngemis itu, yang diajak mengemis di lampu merah, pernah lihat? Nah, itu termasuk eksploitasi anak. Ya itu setiap hari untuk itu penghasilan komersil orang tua lah. Jadi untuk komersil itu namanya itu. Terus dimanfaatkan lah intinya lah. Nanti sampai hujan sampai lah hujan malam pokoknya udah sampai jam 10 juga masih jualan. Oh ya, di mana-mana, di semua tempat sini. Ya, yang sama malam kan pindah-pindah, nggak di sini semua. Nanti di sini atau pindah kemana, jualan kemana. Sana udah nanti jualan di sana. Jadi kalau habis sekolah ya terus jualan. Tapi kan itu masih di SD. Terus siapanya Bu itu? Iya. Bukan anaknya, mungkin cucunya atau apanya Mbak. Anaknya udah besar 2. Pola itu cukup. Iya. Ini neneknya itu. Aku kenal sih. Masih pengantar ke sini. Iya, banyak kayak gitu loh anak-anak apa sih ya. Anaknya temanku ya kayak gitu ya. Dia temanku naik motor ngedrop, nanti anaknya suruh jualan. Dia nungguin di motor kayak gitu. Setelah kami investigasi, terungkap bahwa kebanyakan anak-anak ini merupakan warga lokal daerah sekitar. Beberapa diketahui berasal dari Kombas dan Arcawinangun. Fenomena ini merupakan bagian dari mata rantai keluarga. Pihak keluarga lah yang menyuruh anak mereka untuk berjualan hingga kemudian menjalar ke beberapa anak lainnya. Keputusan orang tua yang hanya menyuruh anaknya berjualan tanpa turut serta dalam upaya tersebut memunculkan pertanyaan tentang pembagian peran, bahkan asumsi ketidakseimbangan tanggung jawab. Latihnya di rumah, tiduran, Ya Allah. orang malas. Ya orang tuanya memang, misalnya saya anak punya anak masih bujang tanggung kecil keluar gitu. Biar saya yang nunggu sama kakeknya. Naiknya bermotor ya kemana-mana lah. Oh, naiknya motor gitu Bu diantar. Iya motornya ya kan mas. Ditanya orang ya gini, ibunya di mana? Ibunya itu jualan di sana di RRI gitu. Padahal orang tuanya nungguin di situ dekat deh gue.
Namun terdapat anak di bawah umur yang berjualan menggunakan strategi emosional seperti terlihat sedih atau memelas untuk mendapatkan simpati sehingga nantinya dapat meningkatkan penjualan. Ekspresi emosional anak-anak ini digunakan sebagai alat untuk promosi. Dengan kondisi tersebut, penting untuk mempertimbangkan hak anak dan memastikan bahwa eksploitasi emosional tidaklah terjadi. Oke, ngapa jualan cuma apa ya jalan sendiri, jangan mengandalkan anaknya dari mungkin anaknya suruh jualan biar dikasihani gitu ya. Emang sih biasa aja, cuman gini kadang-kadang mintanya dibayar 2. Beli 1 mintanya. Ada harus dibayar 2 gitu. Kalau itu kayak nangis, kalau mau itu apa? Kalau mau nawarin lainnya kayak nangis kelihatan. Itu mukanya loh. Jadi orangnya kan lah ibalah kasihan gitu. Iya dibuat-buat, ya jelas dong. Masa anak kecil suruh cari makan sendiri, kasihan. Kasih 50. Itu ibunya di depan itu, di pinggiran itu. Aduh, saya ketipu. Biasanya kamu yang jualan, nggak Mbah yang jualan. Kenapa Mbah nggak jualan? Nggak boleh, nggak laku. Kalau kamu yang jualan laku. Dilarang, udah saya bilangin dilarang, tapi kan orangnya bandel. Anaknya bandel lah pokoknya. Aku orang sini yang punya ini apa? Yang punya restoran ini juga ngelarang. Udah, iya ganggu. Tapi gimana ya? Bandel aja memang ada yang ngasih banyak sih, ada di ketumanan, ada yang 50, nanti makannya nggak mau, ya dikasihkan lagi. Nanti ya ketumanan. Ayahnya mentase angel. Fenomena sosial terkait anak di bawah umur yang berjualan dengan menggunakan strategi emosional seringkali sulit ditindaklanjuti karena 2 faktor utama, yakni kurangnya pelaporan kepada pihak yang berwenang dan adanya asumsi kesukarelaan dari sang anak. Saya ada laporan juga ke kami, kalau nanti betul-betul anak dipekerjakan untuk ikut berjualan. Karena selama ini nggak ada laporan dari kami. Sementara tidak ada pengaduan, tidak ada keluhan dari anak itu sendiri, ya kita nggak pernah tahu kan. Kecuali mungkin anak itu dipaksa dengan kekerasan untuk itu baru kita bisa bertindak. Karena anak nggak mau kan dipaksakan, itu termasuk kan pelanggaran itu dari undang-undang perlindungan. Walaupun tidak adanya tindakan lanjut karena kurangnya laporan, penting untuk tetap menegakkan hak anak di bawah umur dalam konteks kegiatan berjualan. Memastikan pemenuhan hak ini menjadi tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pihak berwenang, bahkan jika fenomena tersebut belum sepenuhnya terlapor. Punya waktu bermain, punya waktu belajar, punya waktu untuk berrekreasi, beristirahat. Nah, itu harus dipenuhi haknya anak itu.